Ya oke, balik lagi di konten gua teman-teman. Kali ini yang kayak kemarin gua janjiin kan sempat bikin konten SOB ya. Jadi SOB itu Story of Bikes, menceritakan histori tentang motornya. Di samping saya udah ada. Halo, nama saya Rifki Awaludin Riyadi. Saya pengguna Suzuki Inazuma tahun 2013. Motor ini saya dapat itu di Jakarta Pusat tahun 2019. Bulan Agustus kayaknya. Bulan Agustus itu tuker tambah sama motor sebelumnya. Sebelumnya Aerox, tuker tambah. Deal-dealannya rada sulit sih emang. Cuman lama-lama mau, jadi motor dibawa, ditowing ke sana, pulang ke sini bawa Suzuki Inazuma. Sebelumnya bentuknya belum gini, masih standaran. Mungkin baru nanti ganti. Ada fotonya di sini. Ya, bisa lihat di sini ya. Nah, di sini apa di sini? Di sini apa di sini nggak tahu, tergantung editornya. Nah, kenapa nih? Kenapa Inazuma gitu? Kenapa Inazuma? Sebenarnya kalau kenapa itu susah juga dijelasinnya ya, karena memang ujung-ujungnya pasti ke Suzuki sih. Karena orang tua dulu itu make Suzuki juga. Suzuki fanboy gitu. Suzuki fanboy. Dulu itu bapak pakai Thunder 250. Tahun 2005 kayaknya. Nah, sebenarnya opsinya ada 3 tadi sebelum ngambil ini. Apa aja tuh? Opsinya itu satu Yamaha MT25, terus yang kedua KTM Duke 250. Oh iya, saya juga Nah, suka tuh. itu 2 opsi yang memang jadi pertimbangan sebelum ngambil ini. Tapi karena ya banyak hal dan banyak faktor, ujung-ujung ngambil ke sini. Sebenarnya apa ya? Kalau MT itu overpower. Overpowernya kenapa tuh? Overpower karena memang ya dengan julukan MT kan Master of Torque kan. Oh iya. Iya. Tuh, terus kalau yang kedua itu KTM Duke. Isu di luar kan servisnya mahal. Servisnya mahal. Bukan isu lagi, fakta sih sebenarnya. Udah fakta itu sebenarnya. Sempat riset juga mungkin. Sempat riset juga. Dan part-partnya emang cukup susah sih. Ya walaupun ini susah. Cuman juga karena Jepang, jadi nggak begitu mahal. Ya itu tuh, kenapa masih mending manufaktur dari Jepang ya. Nah, kayak betul. Eropa, Euro gitu kan susah juga sih. Kecuali memang bukan motor utama. Kalau emang kita sudah punya banyak motor, kita punya Eropa, nggak masalah. Ya, itu lebih ke pride sih ya. Nah, lebih ke pride. Mungkin koleksi. Kalau buat daily gitu, itu rada-rada gimana? Gimana gitu. Karena memang nggak rekomen. Karena ya mungkin persepsi orang ya. Kalau menurut saya nggak rekomen. Ya itu, maintenance-nya kan ada lumayan. Apalagi saya sebagai user yang memang baru naik CC lah bahasanya kan gitu. Dan ya budget waktu itu kan budget mahasiswa hitungannya. Kalau sekarang udah budget apa nih, budget om? Enggak juga. Masih ya. Nanti yang cewek-cewek nih kesini aja ya, DM. Waduh. Rifki RYDI. Gue malah promosi dia. Nah terus ini Ki, yang jadi pertanyaan kan, kalau mungkin senangnya Inazuma karena dari turunan dari bokap, apa namanya, kayak sempet jadi usernya ya. Ini pasti kan tiap orang ada itu nih kenapa ngambil ini gitu loh. Kayak contoh, saya kan si ZX6 ya, itu kan istilahnya pertama saya tuh seneng zaman waktu saya pakai RR, di Kawasaki ada poster ZX6R. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2010 lah kisaran itu. Saya tuh ngebayang Ki, nih suatu saat saya kudu punya nih motor. Ya, wah dream bike-nya itu ya pada saat itu ya. Alhamdulillah kesampaian. Ya. Nah itu sedikit cerita dari anak maksudnya. Motor ini pasti ada dong. Ya. Cerita dari untuk Rifki-nya sendiri. Ya. Untuk cerita sendiri, satu, saya pernah nyoba pada saat itu Suzuki Inazuma. Dan memang cukup nyaman. Bukan cukup nyaman, sangat nyaman sebenarnya. Dan terbukti waktu itu sempat dipakai ke Pangandaran, nggak pegel sama sekali. Nggak pegel sama sekali. Wah, empuk, pokoknya enak, nyaman. Jadi itu yang jadi pertimbangan utama kenapa ngambil ini. Nyaman dipakai dan
Ya itu lebih ke orang tua sih, karena memang orang tua senang Suzuki juga. Akhirnya ya nggak ada histori yang panjang sebenarnya. Panjang sih panjang karena memang dari orang tua ya. Iya. Nurun ke saya juga. Kayak turun temurun lah. Betul. Gitu. Cuman proses untuk saya main ke Suzuki ya mungkin baru sekarang. Baru di yang si ini Baru. Karena mungkin baru ada rezekinya sekarang buat ngambil ini. Sebelumnya saya tuh Matic Cruise. Aerox. Main kirian. Yoi, kirian. Enggak sih, standaran aja lah. Jangan sebut di jalan. Kalau kosong nggak apa-apa. Ini kan dari bentukannya nih. Kayaknya nggak biasa kayak. Ya. Udah mungkin kata orang udah custom lah ya. Bisa diceritain nggak kayak sejarahnya awalnya apanya dulu gitu di apa gimana gitu. Soalnya saya juga kan kurang mendalaminya jadinya pertemanan gitu tuh. Bagi Rifki yang udah ngejalanin, kira-kira gimana gitu ceritanya gitu. Jadi ceritanya gini, saya dapat motor Agustus, dipakai standaran itu sampai bulan November Desember. Standaran tuh sempet, jadi waktu itu orang tua nyaranin, ditawarin sih lebih tepatnya, Anda gatel mau gitu. ya Anda gatel. iya ditawarinnya itu karena memang mau nggak ganti. Tadi sih ada pak, kurang tahu tuh pak. Nanti dikat aja nanti. Jadi waktu itu dapat motor itu dari bulan Agustus sampai November atau Desember itu kondisi standaran. Ganti knalpot racing doang. Nah, orang tua disaranin sama orang yang memang pernah ngebikin motor papa dulu. Buat upgrade kaki-kaki. Jadi kompornya ternyata turun-menurun Kompornya juga. turun-menurun. Bedanya mungkin tahapan-tahapannya aja mungkin. Nah, terus dari situ disaranin buat ganti kaki-kaki. Niatnya ganti kaki depan sama belakang. Disaranin waktu itu tuh upside down pakai copotan apa ya, gesek 600 kalau nggak salah. Sama arm belakangnya itu nggak tahu copotan, nggak tahu custom, saya lupa. Pokoknya biar muat pelek lebar, ban lebar. Dan depan 2 kaliper. Tadi niatnya gitu. Cuman si kompor ini tuh makin apa ya, makin membara apinya ya. Makin panas gitu Makin ya. panas. Makin heboh gitu. Dari awalnya kaki-kaki, saya disaranin udah jadiin aja scrambler aja. Saya awalnya nggak tahu. Ke arah scrambler. Ya, saya awalnya nggak tahu. Yang saya pikir scrambler tuh mirip-mirip Japstyle nih. Ternyata saya lihat memang ada kemiripan, cuman ada ciri khasnya tersendiri. Iya, nah saya juga kadang menarik sih kayak scrambler, terus ada project style, ada lagi apa? Satunya tuh cafe racer. Cafe gitu. racer ya. Nah, Bread itu style juga ada. Saya terus terang tuh kalau di style yang ke arah sana, karena saya kan dulu basicnya kan di sports bike ya, Ya. nggak terlalu paham. Gitu. Mungkin bisa dijelasin ke buat yang nonton gitu. Sebenarnya kalau scrambler sama tracker itu sebenarnya nggak begitu jauh untuk tracker sama scrambler. Mungkin yang membedakan itu si dimensi motor. Biasanya kalau tracker itu karakternya lebih kecil Lebih kecil. dibandingkan scrambler. Ya yang saya tahu ya. Dimensinya gitu Dimensinya mungkin yang saya tahu ya mungkin. Cuman ada juga yang mungkin mikir kayak scrambler sama tracker ada kok perbedaan yang signifikannya. Karena memang saya juga ini mah menurut pandangan saya aja. Cuman mungkin banyak orang yang di luar sana mungkin lebih paham gitu. Saya pengen ngomong takut salah juga. Nggak usah serius-serius, pandangan dari kita aja. Ya, kalau memang ia pengen nanya ke yang lebih ahli ya mungkin bisa ditanyakan ke builder-builder ternama atau user yang memang sudah lama memakai motor custom gitu. Ya, kalau cafe racer identik dengan nunduk sih. Jadi Nunduk, kayak pakai capek. tombol clip on gitu Ya. mungkin ya. Cafe racer tuh ibaratnya nggak semua cafe racer ya. Ibaratnya kayak motor balap jadul. Fairing jadul, kayak MotoGP jadul gitu. Yang saya paham ya, yang saya lihat. Kayak motornya Gus Ali. Gus Ali itu Gus dia Ali. kan modelnya kayak si MC Agusta yang tahun berapa itu ya, Ya. dulu pernah dipakai Grand Prix. Jadul gitu kan. Padahal basicnya W175 Keira itu. Iya, Saya itu lihat legend juga sih. Iya, itu kan contoh cafe racer mungkin seperti itu. Ya, apalagi kalau Japstyle itu apa ya?
mirip tracker kali ya mungkin. Apa? Terus saya belum sampai sana tuh. Iya, saya juga nggak begitu sampai sana sih. Sarser sih. Mungkin yang membedakan itu kayak modelan ban sih. Ban yang paling membedakan dari ya. Style bannya gitu. Iya, dari style bannya. Dibikinlah scrambler. Fix di Lobby, iya. Budget berapa? Hasilnya gimana? Maunya kata dia gitu. Boleh bocorin nggak Ki? Budgetnya berapa Ki? Biar orang tuh agak kisaran segini gitu. Nggak apa-apa. Kalau di kita mah buka-bukaan aja gitu tuh. Ya 20 lah. Kisaran 20 sampai jadi gini ya. Karena memang banyak perubahan juga pas sampai sini itu kayak modelan cover radiator, skid plate, sama mudguard belakang, perapihan spakbor depan juga. Pokoknya sama elektrikal segala macam mungkin bersih di 20-an lah kurang lebih. Jadi mirip baby R90 ya? Ya. Karena sebenarnya basic motor ini tuh campuran antara Triumph Scrambler ya. Oh, itunya apa? Blueprintnya lah, Ya. inspirasinya gitu ya. Tangki mirip Triumph sih sekilas. Triumph yang ini, Bonneville. Bonneville sama Scrambler kayaknya mirip-mirip deh tangkinya. Terus Bonneville sih lebih tepatnya ke Bonneville lupa. Terus kayak modelan kerangka-kerangkanya itu saya potongannya mirip kayak BMW R90. Walaupun memang kalau R90 kan identik di sininya itu kayak ada buletan udah gitu kayak warna silver gitu kan. Dan karena memang mesinnya boxer jadi emang ciri khasnya BMW R90 itu udah ada sendiri sih. Iya, iya. Kombinasinya dua itu sih sebenarnya. Emang jadi lebih berkarakter sih kalau custom ya. Betul, lebih berkarakter. Kadang mungkin ya ini saya nggak mau ngejudge ya Ki ya. Cuma sempat ada yang kayak bilang custom gini kenapa nggak begini. Justru kalau kata saya yang dinamakan custom itu kayak kita bermain di seni sih ya, kayak art gitu loh, kayak nggak ada nominal itu nggak bisa jadi tolak ukur. Beda sama kayak kita misalkan kalau lu modif pakai Aquasato lah taruh atau apa yang branded gitu, jadi kita kan lebih merek ya, kalau itu ya, lebih ke pride. Nah tapi kalau yang saya perhatiin kalau custom itu lebih nonjolin apa kayak aura dari ownernya, jadi bener-bener nuangin idenya gitu, nuangin dedikasinya juga. Kalau custom sendiri sebenarnya ya, kalau menurut saya nggak harus branded, yang penting masih enak dilihat dan orang lain senang ngelihat motor kita itu udah cukup sebenarnya. Karena kita nggak bisa matok custom itu harus habis sekian nggak. Iya sih, nggak ada tolak ukur. Nggak ada tolak ukurnya. Bahkan mungkin ada yang bisa sampai ratusan juta gitu kan. Modif yang sampai ratusan juta bisa. Kayak misalnya kita swing armnya copotan Ducati. Iya, upside downnya copotan Ducati yang elektrikal segala macem. Udah kayak motor zaman sekarang gitu kan. Berarti balik lagi ke tergantung keperluan dan kebutuhan. Kebutuhan gitu. Betul, lebih ke kebutuhan. Ya kayak contohnya ini sih saya nggak nyalahin ya, mungkin kalau yang uangnya berlebih sih ngomong aja, cuma kayak misalkan ganti performa kayak brand yang seharga segini sedangkan kita dipakai daily doang. Betul. Ya bagi saya yang kau mendang-mending sih ya. Iya kan. Belum tepat lah gitu. Betul. Cuma ya balik lagi ke referensi orang kan beda-beda. Dia yang punya uang gitu kan. Ini sih pendapat sendiri, opini gitu loh. Makanya ini dengan budget 20 itu ada orang yang bilang ini kemahalan. Ada orang yang bilang segitu murah. Oh gitu. Karena mungkin karena mungkin dia membandingkannya dengan part-part yang nempel ini harusnya nggak segitu. Ada yang bilang bahwa modif segitu buat apa sih gitu. Sebenarnya kalau modif sendiri itu nggak ada batasan ya, kepuasan tersendiri aja. Ya kayak sebenarnya upside down ini sama Öhlins memang jauh performa udah gitu. Rasa yang kita dapat ketika berkendara feel-nya itu pasti beda. Cuman kan ujung-ujungnya ke gengsi juga. Iya, baik lagi. Beli Öhlins tuh ujung-ujungnya buat gengsi kan, buat pride-nya itu. Ya nggak harus sih buat yang pengen main custom atau baru memang pengen terjun gitu sebenarnya. Jangan mikir bahwa custom tuh mahal. Enggak juga. Sebenarnya kalau misalnya kayak budget 3 juta sekalipun ada aja, 5 juta juga bisa sebenarnya. Berarti ini mungkin termasuknya
pesan-pesan buat orangnya mau terjun ke dunia custom gitu Ya, Lebih tinggal ke arah situ ya. kita milih part apa yang pengen ditempel di motor. Terus udah gitu kebutuhannya buat apa. Iya. Kalau emang iya punya uang berlebih, mangga, Iya, gitu. tidak melarang juga. Toh itu motor-motor dia kan, bahasanya kan gitu. Mau ditempelin Ohlins TTX yang belakangnya, depannya Brembo Ohlins SP4 ya, juga. mangga. Nah, mau dimasukin mesin apa bebas, terserah. Sebagai namanya juga referensi ya. Nah, betul. Banyak kok referensi di Google, di Instagram gitu, kayak budget segini jadi kayak gimana, banyak sebenarnya. Bengkel-bengkel custom juga sekarang kayak nyediain kok. Dengan budget sekian bisa, budget sekian bisa. Kayak paket gitu ya, per Paket, gitu iya ya. betul. Makanya saya juga ini dibilang apa ya, part-part yang nempel harganya berapa per bijinya gitu, kalau di satu-satu itu saya nggak tahu gitu, karena memang Kita sendiri. iya, karena memang Pas tahun Waktu itu- ownernya rada kata nih. ditanya maunya pakai apa aja, saya sebutin. Pakai upside down, swing arm belakang syukur-syukur copotan, kalau enggak ya custom. Saya pengen modelannya kayak R1. Oh, Swing arm R1, nanti bisa lihat di sini nih, ada nih di atas. Oh, sini. Di sini Nah, lagi. di sini atau di sini nggak tahu lah. Kayak gitu. Saya pengen profil ban belakang gambot. Ya, kalau emang iya 200 masuk ya syukur. Kalau enggak ya 180. 180. Tadinya pengen pakai ban Sinco. Cinco. Ya, cuman yang big block, cuman akhirnya pas saya lihat harganya cukup mahal. Wow. Jadi akhirnya saya pakai Pirelli. Pirelli apa ini tuh saya lupa. Scorpion Rally. Scorpion Rally depan 120, belakang 180. Ya alhamdulillah masuk lah ya, 180 masih dapat. Dilihat dari tampilan sih udah kayaknya ini udah rapi banget sih ya. Alhamdulillah. Gitu kan. Tadinya waktu datang itu kelistrikan di sini banyak kabel-kabel menjulang kemana-mana banyak. Akhirnya saya umpetin, taruh di Diurut kolong lagi gitu. jok. Oh, di Kolong jok semua. Masih banyak yang memang sedikit acak-acakan di situ. Iya. Saya rapihin lagi. Terus ini tadi kan pas datang itu nggak ada ini, nggak ada cover radiator. Ini tambahan. Tambahan saya bikin di Cirebon. Nah ini tuh tadi juga kalau nggak ada ini kelihatan kopong dan acak-acakan, karena ini ada kabel radiator, selang radiator yang memang muter-muter, nanti ujung-ujungnya ke belakang buat reservoir. Tapi sekarang udah diurut semua, makanya Udah, taruh di situ. tadinya reservoir di sini gede banget, dicopot, diganti pakai dot bayi di sini. Buat reservoirnya, bener loh, ada dot bayi di sini. Nah, jadi kelihatannya itu Clean gitu. clean, rapi. Ya ini juga masih PR sih sebenarnya. Ya next Ya, lah berjalan. mungkin kalau ada rezeki pengen dirapihin lagi sedikit Nah, demi ini kan sedikit. kalau menurut saya kan udah apa ya, kalau kacamata saya ya, yang nggak ngerti gitu, nggak sekolah. Kalau menurut ownernya sendiri tuh masih ada pengen upgrade lagi nggak? Kan pasti ada tuh gatal-gatal Ya, gitu. pasti kalau itu. Apa pandangannya tuh ke depannya bakal diapain lagi nih? Kalau untuk scrambler kayaknya udah sih nggak ada lagi, karena mungkin mikir saya ya udahlah cukup gitu. Mau ditempelin brand-brand mahal juga ya kantongnya nggak cukup gitu kan. Wow. Jadinya ya. Curhat Jadi dia, ya. curhat. Nggak apa-apa deh. Ya barangkali mau donasi ke saya boleh gitu kan nanti, buat saya. nanti di belakang layar aja, jangan di konten. Nanti pakai efek ya editor. Pas saya kayak gini tuh kayak rada hitam putih gitu, kayak orang pinggiran gitu lagi ngemis gitu. Buat beli Brembo, buat beli Ohlins gitu kan, bisa lah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Jadi gimana ini ke depannya bakal diapain lagi? Apakah jadi trial supermoto? Waduh. mungkin ya kalau ada rezeki. Gimana? Ke depan saya pengen jadiin cafe racer malah. Waduh. Jadi cafe racer. Total dong berarti, berubah total. Enggak semua sebenarnya. Saya mungkin bakal ganti satu ban. Ban yang utama sih, karena memang street ya. Nyari ban, terus Hornet. Saya mungkin bikin Hornet lagi di sini. Butuh tawon. Lalu yang utama stang sih. Stangnya ini mungkin kalau nggak pakai clubman, clip on. Cuman kalau clip on kasihan upside-nya sih, nanti lecet-lecet kan. Aduh iya. Paling pakai clubman aja.
yang modelannya kayak gini, cuman mungkin rada nunduk, kayak ngebalik gitu. Nggak gitu dong. Gitu. Masa kayak bawa gotrok gitu kan? Buat yang nggak tahu stang klapen kayak gimana bisa googling, banyak kok. Ya jangan males lah. Sekarang tuh Iya. informasi banyak, Bor. Iya betul. Ya biar belajar juga. Tahu oh stang klapen begini, stang app begini, fat bar begini gitu. Jadi tahu semua clip on kayak gimana gitu. Hal-hal sepele yang tapi jadi pengetahuan. Terus sama dikasih ini sih, dibilang apa ya? Lampu tembak Topi kali ya. Buat nyorot babi. Buset. Oh, bukan. Kayak di mobil off-road gitu ya. Ya kalau buat tembak babi kan begitu lampunya. Iya. Kasih topi gitulah. Atau di sini gitu. Iya di atas Dia mau ini. Di pacaran? atas lah. Hah? Mau pacaran. Iya sih Pak, bener. Bener. Ih, pinter loh. Ntar pakai indasi sih. Pakai indasi juga ntar sekalian kalau emang pengen upacara. Tapi berarti kayak model-model ini kalian kalau di Kawasaki itu Z900 RS ya kali ya. Iya. Tuh, kayak gitu tuh. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah iya, J900 RS. Modelnya kan. Ya betul. Ya itu kalau ada rezeki lebih ya, pengennya sih gitu. Gitu sih paling udah, nggak ada lagi. Ya. Kalau untuk ke brand-brand yang Branded gitu cukup branded itu kayaknya belum. Masih belum kepikiran. Masih ke belum arah sana kepikiran. ya? Karena mungkin banyak keperluan juga yang lain gitu. Kalau emang duit sayanya udah berlebihan gitu, amin gitu kan, Lagi baru. udah mau kasih makan anak orang kan? Nah, itu. Dikat nih, nggak usah dikat ya? Tadi di awal udah promosi IG. Ya udah nggak apa-apa. Dikit-dikit. Ya gitu. Nah Udah ini sih. berarti udah searah situ. Kayaknya bahas motor ini kayaknya udah nggak ada yang dibahas lagi, kayak udah kulas semua kan tadi, dari kayak historisnya, dari apa aja yang udah di upgrade, dan next projectnya juga bakal ke arah mana ya Ki, Ya ya. betul. Nah sekarang balik lagi nih, kan sempat juga dulu masuk ke konten saya kan, Ya. setelah tuh kita ngobrolin dream bike tuh. Ya. Nah kalau itu kan kemarin kenapa bisa jadi Triumph Bonneville? Apa ya? Kalau Triumph tuh satu jarang di jalan. Rata-rata orang taunya tuh Gentleman Pride ya. Harley, tahu-taunya kan orang tuh taunya Harley. Kalau nggak Moge belum Harley belum Moge tuh. Nah, itu. Selain Triumph Bonneville apa lagi Ki? Kan nggak mungkin satu dong. Apa ya? Dari naked dulu aja deh, nanti baru bahas yang lain. MT-09. Kalau nakednya ya, 3 silinder ya. 3 silinder. Waduh, itu Suaranya itu khas, enak. Merdu. iya sih. Merdu, beda sama 4 silinder. Cakep. Terus Prospek nggak ada ngelirik Ki. sampai saat ini belum kali ya? Ya ntar dari, ya saya nggak mandang mesti harus 600 cc up ya. Ya. Bisa juga 150, bisa 2,5, Ya. bisa Apa 50 ya? mungkin. Kalau Dream kan mimpi setinggi-tingginya yang mumpung gratis. Iya. Iya. Apa ya? R1M kali ya. Waduh. Wow. Suaranya juga chorus plan-nya enak. Iya sih kalau cross. Nggak tahu kenapa MT sama R1 itu nggak M ya. R1 juga bisa sih. Maksudnya suaranya itu karakternya beda. Beda. Kalau Ducati dia karakternya ya kalau nggak L Kalau Twin Ducati ya malah V senengnya Twin. saya di yang ada dry clutch-nya. Nah, cik-cik-cik-cik-cik-ciknya. Ini tinggal siapin rebana aja itu. Yo, enak ya. Didung cik-cik-cik. Nah, Itu lebih ke basic ya. Kalau Rizky mah lebih ke naked ya. ya. Ya, Naked yang agak-agak retro gitu. kalau naked retro ya itu tadi kan, Triumph Bonneville itu kan. Betul. Kalau nakednya rada modern ya mungkin MT kali ya, MT-09. Kenapa baru milih MT-nya sekarang? Karena memang kalau kemarin-kemarin pengen milih MT-25, saya kan baru naik kelas. Kalau dikasih yang tenaganya cukup besar, takut kaget. Dan, Wow. ya gitu. Gimana coba bawanya lagi? Ya gitu. Jadi akhirnya ya yang kalem aja. MT Touring emang juga. MT juga kan nggak kalem Pak. MT kan iya emang MT gak kalem, tenaganya edan. Makanya ini milihnya kalem tenaganya. Ya ini juga saya pernah nyoba, enak sih. Enak kan? Nyaman kan? Ya, nanti Iya. videonya ada yang di sini. Iya, boleh klik link deskripsi di atas ya. Ya, kayaknya sesinya diudahin dulu deh sampai sini. Ya nanti mungkin kedepannya ada SOB. Oke, ada iklan lewat dulu ya. Ada iklan nih. Mungkin kedepannya ada lagi kayak entah. Kayaknya gue ke teman-teman dulu deh.
nanti ada yang mungkin ada yang berbaik hati atau gimana ngeluangin waktunya ya kita ngobrol lagi Barangkali kayak pengen gini. ngobrol kayak gini bareng YouTuber kita. Enggak lah, Oh enggak ya? saya masih konten. Iya barangkali mau ngobrol-ngobrol kayak gini, mangga yang punya Nanti juga mungkin juga motor. kayak ini ke depan ada konten mas-mas nih, kayak wisata kuliner gitu. Boleh. Kayak ini baru sempet dari kemarin nih kejanjian SOB. Berarti ini SOB pertama ya? Pertama Waduh. perdana nih makanya Perdana. sama Saya terima kasih Bapak banget nih. Rizky Riyadi. Aduh. Ria. Rianya kok gede ya? Iya. Kan Bapak Rizky ya. Itu sukses nih buat Bapak Rizky. Oke, siap. Thank you udah jadiin saya Yaudah. aktor See you. perdana. Got you ready.